setan pakai namanya itu di neraka. Bagi yang tidak melakukan perintahnya, Nah, mana perintahnya Yesus yang Anda lakukan? ya apa yang dia katakan harus kita turutin. Apa yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Misalnya kita mengasihi, ya belajar mengasihi. Apa buktinya Anda mengasihi? Ya, buktinya aku mengasihi Bang Juma. Apa maksudnya? Mana? Apa buktinya Anda mengasihi saya? Ya buktinya awak nggak marah sama Bang Juma kan? Kalau begitu berarti saya juga mengasihi Anda. Saya juga tidak marah sama Anda. Begitu doang. Cuman begitu doang. Banyak Bang Juma, itu kan hanya Apalagi perumpamaan. apalagi yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Eli lama sabachthani. Itu yang Anda lakukan. Begini Bang, saya jelaskan tadi. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, terus Tidak ada kalau seorang Yesus pun yang datang kepada kalau Bapa tidak Yesus melalui itu aku. kalau Yesus itu jalan, kenapa Anda menjadi Kristen? Jalan yang ditunjuk karena saya percaya kepada Tuhan Yesus itu. Jalan yang ditunjukkan Yesus, Yudaism atau Kristen? Hele lama sabachthani. Tuhanku, aku adalah Tuhan yang bertuhan. Mengapa kau meninggalkan aku? Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan Dalam dirinya. keadaannya berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berada dalam keadaan bukan Tuhan. Ketika ada Tuhan, yang Anda katakan Tuhan pernah berada dalam keadaan manusia, itu dewa. Bukan Tuhan, berarti Anda ini penyembah dewa. Sekarang dijawab dulu pertanyaanku tadi Bang Juma. Apa? Mana yang pantas dijadikan suri toladan, dijadikan Ya contoh? sudah. Oh, umat Islam itu bangga kali mengikuti Nabi Muhammad. Anda tidak tapi Anda masih tidak mengikuti. Tapi masih dalam kubur. Kami nyata hidup bangkit. Siapa yang bangkit? Itu dia Bang Juma. Siapa yang bangkit? Kita berpikir Siapa secara yang logika bangkit? lah. Kutanya dulu sama saudara, yang bangkit siapa? Siapa yang Tuhan bangkit? Kami. Tuhan kami. Iblis. Berarti iblis dong. Tuhan kami bangkit. Iblis Kalian? dong. Iblis kalau begitu, karena yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Ayo, sekarang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Berarti ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bangkit dari kubur, kata Yesus, yang keluar dari kubur dilemparkan keluar dari dunia orang mati itu iblis. Makanya Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu iblis. Makanya oknum yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga angkasa langit maupun di bumi. Dan ternyata itu adalah iblis. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Tuhan yang merangkak keluar dari liang kubur atau iblis? Jawab. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang merangkak dari liang kubur atau iblis yang merangkak keluar dari liang kubur sebagai tanda untuk angkatan jahat, sebagaimana nubuatan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40? Jawab. Udahlah Bang Juma. Udahlah. Sehat. Udahlah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kesesatan itu. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari alam kubur, ataukah anak manusia yang kerasukan iblis yang keluar dari kubur? Jawab. Yang membenarkan diri dengan kesesatan itu ya ujung-ujungnya kan saya bertanya,
Saya bertanya, saya tidak berargumentasi, saya bertanya. Menurut Yesus, berdasarkan Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40, Yohanes 12, nomor 31, Yohanes 14, nomor 30, tanda untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari liang kubur atau anak manusia yang kerasukan setan yang keluar dari kubur. Mana yang betul? Mana yang betul? Kerasukan setan. Ya. Siapa Mana yang yang kerasukan setan? Anda lupa. Di dalam Yohanes 13 nomor 2. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus menuding Yudas itu adalah iblis. Anda lupa? Hah? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Pertanyaan saya, Ya iya, itu nggak mempan sama Tuhan Yesus kami. lah, Kerasukan bukan masalahnya di situ. Masalahnya Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Anda bangga kan karena Tuhan Anda keluar dari liang kubur? ya jelas Pertanyaan bangga saya. lah, Bang Juma, Sekarang jelas bangga. pertanyaan saya, menurut Karena Yesus yang keluar dari liang kubur itu apa? Menurut Yesus, Tuhan atau setan? Ayo. Bang Juma salah mengartikan ayat-ayat Alkitab. Saya bertanya tentang Yesusnya, bukan saya memberi tanggapan. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari liang kubur, itu Tuhan atau iblis? Menurut Yesus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam liang kubur. Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayo. Kemana iblis disimpan? Ke dalam kubur. Ketika dia ingin dilemparkan dari mana? Ya dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yohanes berapa tadi, Bang? 12 nomor 31 anakku. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar dan keluar. aku dilemparkan keluar. Ya, keluar dari mana? Yang dilemparkan ke dalam surga itu, Bang, dilemparkan ke dalam bumi ini. Sekarang itu bukan zaman Adam. Sekarang masa Yesus. Sekarang Anda kan bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Betulkan imanmu, anakku. Kata Yesus kepada muridnya, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Kamu bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Hah? Kami bangga karena kami sudah bebas dari dosa-dosa kami. Iblis berkata kepada Adam, Adam, kalau kau makan kemudian buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya mati. Diiming-imingi, kamu tidak akan mengalami kematian. Jatuh cinta, Hawa dan juga Adam makan. Ujungnya mampus. Ini lagi kau sekarang mengatakan, kami percaya karena kami terhapus dosa. Kata siapa? Kata siapa? Yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Kata siapa? Ya, yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Yesus mengatakan ketika dia diuji dan dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Ya, tapi Sebab tidak aku
Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4 nomor 6. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Iblis pun bisa membisikkan, dosa-dosamu telah aku hapuskan. Supaya tersesat itu terwujud kepada kalian, Bang. Tunggu Merujuk kepada dulu, kalian. masalahnya bukan di situ. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu dulu poinnya. Yaitu kalian menyembah mayat dalam kubur kalian. Yang keluar, bukan yang tinggal di dalam, tapi yang keluar. Kata Yesus, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar, berarti dia keluar. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang merangkak keluar dari kuburan? Tetapi kan cobaan iblis itu kepada Tuhan kami kan nggak mempan. Kan begitu, Bang. Yesusnya sendiri yang berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa di antara kau dan aku yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Apakah akalmu gak berfungsi? Gak berfungsi otakmu. Itu ajarannya. Otakmu kayak otak berpati balap. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sebenarnya Penguasa Bang Juma dunia, Anda bisa baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Iya. Endingnya di data nomor 15. Iblisnya dilemparkan ke liang kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari liang kubur? begini loh, Bang. Sebenarnya Abang Juma ini memang orangnya pintar, tetapi kan bisa Abang bandingkan. Enggak, pertanyaan saya, ketika iblis diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 15 kan begitu. dilemparkan masuk ke dunia orang mati di liang kubur yang dalam, lalu kemudian ada yang keluar dari liang kubur merangkak lalu kau sembah. Pertanyaan saya, keserasian antara pernyataan Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah iblis yang keluar dari liang kubur? Ya kalian. Saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan gila dong. Itu tertuju kepada kalian, Bang. Kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kalianlah yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu pada hari ketiga. Hari ketiga, hari Minggu katanya. Buktinya kan ada. Buktinya ada. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa raya langit adalah iblis. Abang Juma nggak bisa menjawab tadi itu. Wahyu 12 nomor 9. Penguasa bumi adalah iblis. Yang keluar pada hari Minggu. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa Abang Juma nggak bisa menjawab ucapan saya tadi yang saya katakan? Saya yang bertanya, tapi kau melemparkan jawaban itu kepada kami. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Sabat? Yang kalian terjemahkan minggu demi untuk nyembah dewa matahari. Itu siapa? Kami beribadah hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, bangkit dari mana? Bangkit dari mana? Bangkit dari? Bangkit dari? Bangkit. Bangkit apa? Bangkit keluar dari? Ayo, jujur. Ya bangkit dalam kubur. Kalian masih tinggal di dalam kubur. Saudara baca Yesaya 14. Iblis dilemparkan ke dalam alam maut. Dalam kubur yang terdalam. Yesus kemudian mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda,
dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Pada hari ketiga Anak Manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar hari ketiga? Kristen. Kristen ini termasuk angkatan jahat atau bukan? Karena Bang Juma ini loh, banyak ngarang bebas di ayat-ayat Alkitab ini. Coba. Yang mana? Yang mana yang sekarang? Banyak. Satu aja. Jangan lebay. Satu aja. Yang mana tuh? Ya, Abang mengatakan bahwa yang keluar dalam kubur itu Yesus, kau bilang. Lah, makhluk itu yang mengaku Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Yang keluar dari kubur, kalau kita lihat pengakuan Yesus, penguasa dunia iblis, memakai namaku kan. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Bermukjizat. Bermukjizat enggak dia? Bermukjizat. Setelah itu, apa yang terjadi kemudian? Menyesatkan banyak orang. Yes, tergenapi. Itu fakta, itu real. Kedatangan Islam untuk mengajarkan kalian agar keluar dari lingkaran tersebut. Itu jelas itu, Bang. Penguasa dunia siapa? Iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia enggak? Mengaku. Mengaku Yesus enggak? Ngaku. Itu tanda Yunus enggak? Tanda Yunus. Banyak enggak orang yang jadi pengikut yang banyak? Apa nubuatan Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak, jawab dulu Bang. Mana yang pantas dijadikan contoh, yang berdosa atau yang tidak berdosa? Saudaraku, Anda baca di dalam kitab saudara. Tunggu. Dikatakan apa dalam kitab saudara? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Benar nggak itu dalil? Benar nggak itu dalil? Di dalam 2 Korintus 5 nomor berapa? Nomor 21. Benar nggak dalil itu, Bang? 2 Korintus 5 nomor 21. Coba Anda baca. Baca yang keras. 2 Korintus 5. Sabar Bang ya. Banget. Ayat yang keberapa? Bang? 21. 21. Apa katanya? Apa Dia katanya? yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita supaya Nah, dalam dia dibenarkan oleh Allah. Ya iya Bang, kita dibenarkan. Karena dia dosa-dosa- Yesus Iya, dia kita Yesus dibenarkan dengan yang dosa-dosa tidak kita. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa enggak? Ayo jawab. Berapa banyak dosanya Yesus sekarang? Penjelasan ini Bang. Saya ulang. Berapa banyak dosa Yesus sekarang ketika Yesus dibuat menjadi dosa oleh orang Kristen? Setiap hari orang Kristen berbuat dosa, semuanya dilemparkan kemana dosa itu? Kemana? Ke Yesus. Makanya coba dipahami dulu Bang. Nah, sekarang Yesus Anda katakan Dia loh, Yesus. yang tidak Sekarang pertanyaan berdosa. saya, Yesus itu banyak dosa atau tidak ada dosa? Ya tidak ada dosa. Ya, hai masalah generasi. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Artinya seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Berarti Yesus
adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Pertanyaan saya, yang paling banyak menanggung dosa itu layaknya di surga atau di neraka? Di neraka. Pertanyaan saya, yang layak di neraka Yesus atau iblis? Iblis. Berarti yang mati di salib adalah kuatkan ikat pinggangmu anak muda. Kami telah dibenarkan dalam dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus itu, Bang. Itu ajaran siapa, Cak Ayu? Hah? Bukankah Yesus mengajarkan bertobat? Bukankah Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Bukankah Yesus melarang membunuh? Itu Artinya, sudah digantikan. Digantikan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Itu atas siapa? Kenapa harus ada melapuskan dosa dengan manusia? Oke, Ajaran siapa? kita bacakan Matius 26 nomor 27. Silakan. Nah, Matius 26 nomor 27. Apa tuh? Baca nanti nomor 4-nya dan nomor 59-nya. Ayo. Nah, ini, Bang. Iya. Nah, ini Yesus berkata, Bang, ya. Ya. Sesudah itu, ini merujuk kepada dia, Bang, ya. Sesudah itu ia kawan mengucap syukur lalu memecahkannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang dimaksud di situ darah beneran atau roti? Apa? Anggur? Itu kan yang dilambangkan. Kami sudah berbuat itu. Kami sudah seorang generasi. Pertanyaan saya sederhana. Ya, kami sudah melakukan itu. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur atau darah beneran? Bukan dalam artinya langsung darahnya itu, enggak, bukan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud darah oleh Yesus di situ? Ya itu sudah dilambangkannya, Bang. Iya. Masuk lagi lah Cak Kuridi. Yang dimaksud Yesus darah di situ adalah anggur, dan dimaksud daging di sana adalah roti. Iya. Lalu siapa kalian ini yang menganggap bahwa darah Yesus harus darah beneran? Roti yang dimaksud daging yang dimaksud adalah daging beneran. Kalian mau jadi apa? Kalian ini menjadi zombie, menjadi apa itu? Dracula, ngisap darah. Hah? Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kemudian korban dengan darah manusia? Sejak kapan? Siapa? Hanya ajaran Musa dibandingkan ajaran Yesus yang lebih jauh, Bang. Makanya siapa yang mengajarkan? Sementara Yesus mengatakan apa? Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Kata siapa tadi? 2 Korintus yang kita baca itu apa itu, Bang? Yang salah pengertian itu, Bang. Kok salah pengertian pula? 2 Korintus 10 nomor 25 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Ini permasalahan besar ini. Artinya melalui kematiannya di kayu salib itu kita sudah dibenarkan oleh dosa-dosa kita. Oke. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang sudah dibuat menjadi dosa gimana dia? Kemana hendak dia pergi membawa dosa itu pergi? Ke surga? Nggak mungkin. Lalu kemana? Dosa itu kemana perginya, Bang? Dosa itu kemana perginya? Kepada kalian, Bang. Ya. Masolang generasi, masolang hancur sudah. Iya, karena begini loh, Bang. Karena kalian itu masih belum menerima keselamatan lagi. Masih ragu-ragu. Iya Allah ya Kak. Iya, masih ragu-ragu. Kalau kami pasti ke neraka.
pasti masuk surga. Yesus yang menjamin. Mana dalilnya Kristen masuk surga itu? Mana dalilnya? Ya, Yesus sendiri yang telah menjaminnya. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Mana? Ya sudah saya bacakan tadi, Bang. Apa dalilnya? Untuk Kristen Ya. mana? Yohanes 14 nomor Itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Yang saya tanya untuk Kristen mana? Itu untuk Yahudi tuh ucapan Yesus itu. berarti Kata ucapan Yesus kepadanya. berarti begini pemahaman Abang. Berarti ucapan Muhammad itu aja berarti khusus orang-orang sana lah. Oh, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad diutus Makanya- untuk seluruh umat manusia. Tunggu Makanya dulu. jangan disamakan. Nabi Muhammad dikatakan kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan kalian. Utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Itu ucapan yang diucapkan oleh Allah, lantas disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kemudian kepada kami umat. Lalu bagaimana? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu bagaimana kalian bisa Tidak ada Yesus mempercayainya, mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Bang? Sementara Muhammad kan orang berdosa. Mana Bagaimana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Bagaimana kalian bisa mempercayai? Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Dalilnya di mana? Jadi Abang mengatakan Muhammad itu orang suci. Jelas dong, Nabi kami adalah makhluk yang suci. Betul itu. Kenapa dia masih dalam kubur? Lah, lalu yang di dalam kubur tadi yang kita bahas ini apa? Ikan iblis. Lucu ente. Sedangkan ayat suci Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Waduh, host. Kalian Kayaknya saya aja, diskusi Bang. dengan orang yang tidak stabil ini. Kalian aja ya, dia Guru. berdusta loh. Kayak gangguan. Tadi diputar, diulang-ulang terus. Mesinnya yang rusak kalau ini. Bukan berkarat. Ada kan mesin berkarat masih.